Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Yuswantoro dengan NIM 222111211 dari kelas 6F. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal saya yang berjudul Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin, dari penulis Mikhail Aprilia dan Agus Riwanto. Sumber jurnal Respublika Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Vol 7 nomor 3 tahun 2023. Tujuan jurnal. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Fokus utama jurnal ini adalah melihat bagaimana Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dijalankan dan sejauh mana efektivitasnya dalam menjamin hak-hak masyarakat miskin. Masalah yang akan dibahas, yang pertama, apa bentuk tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Kedua, bagaimana implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum di Indonesia? Dan yang ketiga, apa kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin? Pembahasan isi jurnal. Yang pertama, konsep bantuan hukum dan kewajiban negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Bantuan hukum adalah hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat miskin agar mereka bisa mendapatkan keadilan. Hak ini dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan dan kepastian hukum yang adil. Dan yang kedua yaitu peran negara dalam memberikan bantuan hukum. Negara bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bentuk tanggung jawab negara meliputi yang pertama, menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Yang kedua, membiayai bantuan hukum melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, menunjukkan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham sebagai penyelenggara bantuan hukum yang kemudian bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi hukum lainnya. Yang keempat, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur bantuan hukum untuk peraturan daerah perda. Dan yang ketiga adalah implementasi bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum diberikan dalam dua bentuk. Yang pertama litigasi dan yang kedua non-litigasi. Litigasi yaitu pendampingan hukum di pengadilan dalam kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara. Sedangkan non-litigasi penyuluhan hukum, konsiliasi, mediasi, dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Namun pelaksanaannya masih memiliki banyak kendala seperti anggaran yang sangat kecil. Pada tahun 2021 hanya 53 miliar rupiah dialokasikan untuk bantuan hukum yang hanya 0,003% dari total APBN. Tidak meratanya akses ke LBH. Banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki LBH yang memadai, sehingga masyarakat miskin di daerah terpencil sulit mendapatkan bantuan hukum. Dan kurangnya sosialisasi, banyak masyarakat miskin tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum gratis dari negara. Dan yang terakhir, masih adanya pelanggaran HAM sebelum adanya Undang-Undang Bantuan Hukum. Banyak tersangka miskin mengalami penyiksaan oleh aparat hukum karena tidak didampingi pengacara. Lalu untuk data empirisnya atau kasus nyata, jurnal ini mengaji data dari LBH Jakarta yang menunjukkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, 81,1%
70% tahanan mengalami penyiksaan antara 2003 sampai 2005 karena tidak ada pendampingan hukum. Kasus salah tangkap dan penyiksaan yang terjadi sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum seperti Andro dan Nurdin tahun 2013 tentang pengamen yang dipaksa mengaku bersalah dan dipenjara. Setelah adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, laporan kasus penyiksaan sedikit berkurang, tetapi masih terjadi karena kurangnya advokat dan lembaga bantuan hukum di daerah. Untuk tinjauan kritis terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum, beberapa advokat menolak Undang-Undang Bantuan Hukum dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena merasa bahwa aturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Advokat. MK menolak gugatan dan menegaskan bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum tetap sah dan berlaku karena justru mempermudah akses hukum bagi masyarakat miskin. Kesimpulan dan saran, negara bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Lalu pelaksanaan bantuan hukum belum maksimal karena minimnya anggaran, kurangnya penyebaran LBH di daerah, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat miskin. Dan peran pemerintah daerah sangat penting dalam memperluas akses bantuan hukum melalui peraturan daerah dan pendanaan dari APBN atau APBD. Untuk saran dan perbaikan, pemerintah itu perlu meningkatkan anggaran bantuan hukum agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat miskin. Perlu menerapkan LBH di seluruh daerah agar akses bantuan hukum bisa dirasakan oleh semua orang termasuk di daerah yang terpencil yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk sosialisasi dan perlu diperkuat agar masyarakat miskin mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari negara. Untuk kelebihan dari jurnal yang saya baca ini, topiknya sangat relevan dan penting karena menyangkut keadilan bagi masyarakat miskin, analisis hukum yang mendalam, menggunakan undang-undang, teori hukum, dan data empiris dari LBH. Bahasa akademik yang cukup jelas, cocok untuk penelitian lebih lanjut. Untuk kekurangan dari jurnalnya, saya memberikan tidak ada evaluasi efektivitas program bantuan hukum setelah undang-undang diberlakukannya. Untuk minimnya solusi konkret selain peningkatan anggaran dan sosialisasi. Lalu kurangnya pembahasan terkait peran teknologi dalam meningkatkan akses bantuan hukum seperti layanan bantuan hukum online. Rekomendasi untuk perbaikan ya. Tambahkan data terbaru mengenai implementasi bantuan hukum setelah tahun 2021. Lakukan studi kasus lebih banyak untuk melihat dampak undang-undang bantuan hukum secara lebih konkret. Eksplorisasi seluruh berbasis teknologi seperti aplikasi bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin. Dari kesimpulan akhirnya, jurnal ini memberikan wawasan yang sangat baik tentang peran negara dalam bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Namun masih banyak tentang yang perlu diperbaiki, terutama minimnya anggaran, keterbatasan akses di daerah, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat miskin. Dengan peningkatan anggaran, pemerataan LBH, dan pemanfaatan teknologi, akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Jurnal ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang peduli terkait akses keadilan di Indonesia. Berikut video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.